Sebelum masa di mana Boruto dimulai, setiap shinobi umumnya memiliki rival pribadinya masing-masing. Dua orang ini biasanya saling memiliki keunggulan dari sisi berbeda. Nah, Konohagakure di masa lalu memiliki beberapa hal ini. Salah satu yang menarik untuk kita bahas saat ini adalah Namikaze Minato serta Fugaku Uchiha. Secara kita tahu merekalah yang memulai pertama, sebelum akhirnya semakin terasa kepada anaknya Naruto serta Sasuke. Kedua shinobi tersebut memiliki keistimewaannya sendiri. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai para rival tersebut sampai beberapa hal buruk yang terjadi untuk desa Konoha. Ada beberapa momen yang menyebabkan desa Konoha ini pecah dari dalam. Konflik internal dengan sesama klan juga menjadi penyebabnya. Berbeda dengan Danzo dan Hiruzen, mereka adalah rival sejak awal kemunculannya di era Tobirama. Namun keduanya sama-sama bekerja apapun demi desa. Kedua orang ini bahkan selalu dianggap sebagai bayangan serta cahaya, dan apabila tidak ada salah satunya, maka tidak akan seimbang. Setidaknya Hiruzen juga pernah bilang seperti itu. Lebih jauh setelah era Hiruzen, kita mengenal ada dua shinobi jenius dan kuat yang selalu diperbandingkan. Ya, mereka adalah Minato serta Fugaku. Terus pertanyaannya sekarang gini, emangnya apa sih yang membuat mereka menjadi rival? Mungkin gini ya. Dua shinobi ini hidup di era yang sama. Bahkan dahulu ada kabar jika pencalonan Hokage setelah Hiruzen ada beberapa nama. Dia adalah Orochimaru, Minato, serta Fugaku. Orochimaru tentu dianggap berbahaya bagi desa, namun kedua orang ini patut dipertimbangkan. Namun pada akhirnya Minato lah yang terpilih sebagai Hokage selanjutnya. Secara apapun kedua orang ini memang terlihat sebagai rival. Umur yang sama juga dianggap keduanya sebagai ninja terbaik Konoha saat itu. Ada beberapa hal yang membuat Minato serta Fugaku disegani oleh shinobi Konoha sendiri. Oke, kita kisahkan untuk Minato. Menurut sejarahnya dikatakan, jika shinobi satu ini terkenal luar biasa jenius. Ia dikatakan sebagai shinobi yang dikenal sebagai kilat kuning Konohagakure. Dirinya juga disebut sebagai ninja paling berbakat yang kemampuannya jarang dimiliki orang lain. Selain itu, ia juga dianggap sebagai murid paling jenius Jiraiya. Bagi dunia shinobi sendiri bukan hal baru jika ninja satu ini dikenal sebagai kecepatannya yang luar biasa. Itulah muncul sebutan sebagai Konoha Kiroi no Senko. Berikut ini keistimewaan Minato. Pertama, dia mahir Shinki Fujin. Teknik ini adalah jutsu terlarang Shinigami milik klan Uzumaki. Pada masa itu kita diperlihatkan jika Minato mampu menyegel setengah cakra Kyuubi bersama dirinya dan setengahnya untuk Naruto. Teknik Shinki Fujin sendiri bisa Minato kembangkan setelah informasi soal klan Uzumaki. Setidaknya ia adalah orang selain Hiruzen dan Orochimaru yang bisa teknik ini. Kedua adalah Kuchiyose. Ada beberapa kesamaan Minato dan gurunya Jiraiya. Salah satunya soal Kuchiyose. Nah, shinobi satu ini juga dekat dengan gunung Myobokuzan. Minato bisa memanggil katak dari gunung agung tersebut untuk membantunya dalam pertempuran. Tidak hanya Gamabunta, Minato bisa memanggil katak lain. Dan jika diperlihatkan, Minato sama seperti Jiraiya yang bisa mengkombinasikan jurus-jurusnya dengan hewan panggilan tersebut. Ketiga adalah Senjutsu. Sedikit cerita dahulu, saat Edo Tensei, Minato ini ternyata diketahui bisa Senjutsu energi alam loh. Namun tidak seperti anaknya sampai sempurna. Senjutsu terlalu menguras cakra Minato. Ia bisa melakukannya namun tidak mahir. Keempat, soal Rasengan. Ninjutsu paling populer yang dikembangkan Minato adalah Rasengan. Teknik ini termasuk dalam ranking A. Minato butuh 3 tahun menyempurnakan Rasengannya. Konon katanya asal mula Minato menciptakan Rasengan setelah ia mengamati bola biju dalam dari Kyuubi. Dan uniknya lagi, Minato adalah orang pertama yang mewariskan Rasengan kepada gurunya sendiri, Jiraiya Sensei.
Lalu kemudian teknik ini menurun kepada Naruto, Konohamaru, serta Uzumaki Boruto. Kelima, soal Hiraishin. Awalnya teknik ini diciptakan oleh Tobirama Senju. Minato dikatakan mampu mengembangkan teknik terbang Dewa Petir Tobirama dengan sangat sempurna. Ya, Hiraishi no Jutsu. Kemampuan berpindah tempat dalam sekejap melalui segel penghubung. Minato sendiri sering menggunakan kunai kuningnya karena teknik inilah ia mendapati julukan sebagai Konoha Kiroi no Senko atau si kilat kuning dari Konoha. Dan terakhir keenam, soal Biju Mode. Tidak ada yang menyangka Minato bisa menggunakan teknik ini. Jadi saat ia menyegel cakra biju dalam Shinigami, Minato mungkin langsung bisa menerima cakra Kyuubi tersebut. Dirinya memiliki kekuatan sama mengerikannya dengan Naruto saat dalam perang shinobi keempat. Dengan biju dalam, Minato bisa menggunakan biju dama ukuran besar, bahkan mengubah ukuran Rasengan jauh lebih besar. Jadi Minato di masa lalu juga penuh akan kejutan. Dia tenang, tidak banyak bicara, namun sangat serius dalam beberapa hal. Lalu bagaimana dengan sang rival, Fugaku Uchiha? Oke, kita kisahkan untuk Fugaku. Menurut sejarahnya, ia ini sangat dikenal sebagai pemimpin dihormati klan Uchiha. Fugaku sendiri bertindak sebagai kepolisian Konoha, namun ia menyembunyikan kekuatan besarnya. Tanpa banyak diketahui shinobi, Fugaku ini sangat mampu mengendalikan Kyuubi sebenarnya. Bahkan dengan adanya dua Mangekyo Sharingan tersebut, ada kemungkinan ia membangkitkan teknik tertinggi. Dalam pondasi Uchiha di masa lalu, Fugaku jabatannya paling tinggi. Berikut ini keistimewaan Fugaku Uchiha. Pertama, ia adalah ketua polisi Uchiha. Nah, dahulu pondasi ini dihuni oleh para klan Uchiha, dan mereka saat itu dipimpin oleh Fugaku Uchiha sebagai anggota polisi Uchiha. Fugaku sendiri sangat dihormati karena ia ketua klan juga sebagai penjaga keamanan desa pada saat itu. Bahkan saat itu, Fugaku sangat disegani oleh tiap shinobi. Kedua, ia mahir Katon Shuriken. Layaknya Uchiha pada umumnya, Fugaku juga sangat tangkas mengenai teknik Katon. Bahkan teknik api Fugaku ini, ia turunkan kepada anaknya Itachi serta Sasuke. Fugaku sendiri selain teknik Katon, ia juga mahir dalam teknik Shuriken. Dan memang dalam sejarah, para Uchiha selalu mahir dalam teknik senjata, baik itu Shuriken atau bahkan kunai. Ketiga, mengenai Mangekyo Sharingan. Nah, siapa sangka ternyata Fugaku menyembunyikan rahasia besar soal dirinya. Jika ia bisa mengendalikan Kyuubi seorang diri, Fugaku memperlihatkan Mangekyo Sharingannya kepada Itachi. Alasannya simpel, ia tidak mau para klannya tahu. Jika sempat bocor, pasti mereka mendesak agar memberikan kudeta secepat mungkin kepada desa. Jika sudah membangkitkan Mangekyo, memang selalu ada kemungkinan jika para Uchiha ini bisa membangkitkan Susanoo. Cuma masalahnya jam tayang Fugaku ini tidak lama. Jadi kekuatan seperti apa Mangekyo Sharingannya tidak diperlihatkan secara detail. Yang jelas akan sangat berbahaya jika sempat diperlihatkan teknik dari Mangekyo Sharingannya. Fugaku serta Minato merupakan rival sejak dahulu. Bahkan saat itu desa sering mengalami kekacauan dan puncaknya adalah kudeta klan Uchiha. Saat itu tragisnya semua anggota klan Uchiha lenyap karena Itachi. Bahkan Fugaku mengetahui maksud anaknya tersebut. Akhirnya luluh meski ia sudah menggunakan Bunshin dengan Mangekyo Sharingan. Fugaku pergi pada saat itu juga, dan era rival antara Fugaku dan Minato kemudian berlanjut pada anaknya beberapa tahun mendatang, Naruto serta Sasuke. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, itulah tadi pembahasan soal para rival tersebut, sampai beberapa hal buruk yang terjadi untuk desa Konoha khususnya Uchiha. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase.
Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.